Selamat siang, jumpa kembali bersama channel Jiwo Skuter Indonesia. Oke Bang, selamat siang, jumpa kembali. Selamat siang saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air. Salam mesin kanan. Oke Bang, ini kok kelihatannya sibuk sekali ini. Siang ini lagi ngerjakan apa ini Bang? Ini kita ngerjakan mesin PXE ya. PXE ya, eksklusif, mesin bongkar eksklusif ini ya. Ini kemarin kan sudah dibongkar, kita sudah bikin tutorialnya apa saja yang diganti ataupun yang perlu dibenahi. Nah sekarang semuanya sudah dibenahi dan waktunya untuk dirakit kembali ya. Jadi sambil menyiapkan ini ya, yang kotor-kotor ini semuanya sekalian kita bersihkan, jadi supaya nanti waktu terpasang mesinnya di bodi itu sudah ini ya, sudah bisa maksimal. Oke, sampai bersih gitu ya. Itu nyucinya pakai apa itu Bang? Nah ini kemarin kita cuci, ini hasilnya luar biasa ya kawan-kawan. Jadi kalau dulu kita cucinya pakai bensin atau pertalite. Ya, ini kita coba pakai racikan ya, pakai air kita rendam, nggak pakai bensin, nggak pakai pertalite, cuma pakai air ini aja ya, air biasa. Kita pakai dua bahan, itu ini Citroen sama Sunlight. Oh, dioplos ya. Ya, ini dioplos, nanti dimasukkan ke dalam air. Nah, lebih maksimal lagi untuk hasilnya waktu direndam supaya kelihatan bersih seperti ini ya kawan-kawan. Itu lebih bagus lagi kalau direndam 1 malam. Ya, ini magnet yang sebelumnya warnanya wah ini ya penuh dengan oli debu menjadi satu, itu lengket banget. Nah ini bersih seperti baru ya. Ini cukup direndam 1 malam, habis itu kita tinggal pakai sikat atau pakai kuas ya, nanti untuk membersihkannya. Jadi tidak perlu pakai bensin, tidak perlu pakai pertalite ya. Jadi lebih irit lagi, tapi hasilnya cukup ini ya, luar biasa, bagus ya. Ini bersih semuanya. Sampai oli-oli yang lengket. Ya, oli-oli yang lengket itu sudah bisa ini, sudah terlepas sendiri. Oke, mantap. Ini adalah salah satu tip mungkin ya. Ya siapa tahu nanti kawan-kawan bermanfaat. Ya bisa memakai ini ya, tips ini untuk membersihkan mesinnya. Betul sekali. Tur juga ya irit. Ya lebih irit ya, karena kalau kita pakai bensin itu untuk membersihkan satu mesin ini sama daleman-dalemannya itu 1 liter enggak cukup ya untuk membersihkan. Betul, ini cukup modal air ya. Ya modal air, nanti sama Sunlight sama Citroen. Cairan Citroen. Oke Bang, langsung aja kita kembali ke mesin ini ya. Mesinnya ini kan tutorial kali ini tuh mau merakit ya. Yang setelah dibelah itu dibersihkan. Oke, tahap pertama apa Bang yang perlu diperhatikan? Nah kita ini ya, untuk yang spare part yang mau dipasang itu kita siapkan dulu. Nah seperti di laker askrek ini, kalau yang PXE eksklusif, Excel, Spartan yang memakai
askrek besar itu yang sebelah kanan, sebelah magnet itu pakai laker ini ya, Rhodes. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya Rhodesnya seperti ini. Nah, kita pasang dulu untuk ini ya, tempat di askreknya. Oke. Kita pasang dulu. Terus Nah, ini terpisah ya kawan-kawan. Jadi ada dua bagian seperti ini. Jadi tidak laker yang pakai ini ya, bola atau gotre ya. Jadi ini yang pakai model bambu lakernya. Nah, kita pasang dulu ya. Kita perlu sedikit diketok-ketok ya, karena ini press ya untuk tempatnya. Di piponya di mana? Cukup. Nah, ini pastikan ya kawan-kawan untuk memasang itu sampai mentok ke tempatnya ya. Jadi jangan jangan sampai agak maju, nanti mempengaruhi di seal ya. oke. Nah, setelah ini kita pasang lakernya dulu yang di sebelah nih. Nah, lakernya kita pakai bearing ini ya, SCO 0563. Kita biasa pakai yang ini. Nah, kita ketok, tapi kawan-kawan harus hati-hati ya untuk mengetok, karena di sini untuk tempat lakernya Press. ini press dan harus sedikit-sedikit kita ketok, jangan sampai ini ya, jangan sampai terlalu kencang, nanti takutnya malah bisa merusak dari dudukan ini. Nah, harus perhatikan ini ya kawan-kawan, soalnya ini cuma penahannya atau batasnya ini dari aluminium juga, dari kalau kita kebablasan ngetoknya itu bisa jebol ya.
Jadi kita cek, setelah kita pastikan ini sampai tepat di tempatnya. Nah, setelah laker sudah masuk di tempat yang semestinya, nah, kita pasang klip kancing ya. Nah, kawan-kawan mungkin banyak yang belum pernah membongkar atau belum paham dengan klip ini ya. Klip ini memiliki dua sisi, yang satu itu ada agak melengkung, yang satunya ini datar. Nah, kita mungkin menganggapnya ini bisa dipasang bolak-balik ya. Tapi secara fungsi yang bisa lebih maksimal, yang berada di luar itu yang untuk yang lebih datar. Jadi kalau ini kemungkinan ya, ini menurut saya pribadi, kalau kita itu memasangnya itu yang ada ini ada lekuannya itu bisa menyebabkan ini ringnya bisa lepas ya, lepas. Tapi kalau yang datar ini itu bisa mengait lebih kuat ya, nempel. Nah, ini mungkin bisa kawan-kawan perhatikan sebelum memasang ya. Tidak banyak yang mengulas ini ya untuk klip atau snap ring. Kita pakai tang snap. Nah, pastikan sudah masuk, sudah aman. Nah, ini sudah berada di posisinya. Nah, ini. Oke. Nah, setelah ini kita pasang untuk seal ya. Untuk seal kruk as. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk seal kruk asnya untuk Vespa PX, Excel, Spartan, bentuknya seperti ini ya. Oke. Untuk yang besar ini untuk yang di seal bagian kopling. Nah, sebelum kita pasang, kita kasih lem biar kuat ya. Tidak nanti sewaktu ada kompresi, sealnya lepas dan menyebabkan kebocoran. Nah, kita kasih sedikit lem supaya mengikat lengket di ini ya, di tempatnya. Itu lemnya lem apa itu? Nah, kita pakai lem Trebon. Ini khusus untuk ini ya, untuk merekatkan di blok mesin. Nah, untuk yang ini kawan-kawan, kita bisa menekannya dan membiarkan lemnya ini kering dulu ya. Jadi biarkan lemnya ini kering dulu, jangan terburu-buru untuk kita memasang bagian-bagian yang lain dulu ya. Jadi biar pastikan lemnya merekat dengan kuat, tidak bocor, dan nantinya bisa maksimal untuk kompresinya ya. Oke.
Nah, sambil kita tunggu lemnya mengering, kita pasang yang lain dulu ya, jangan dipasang untuk askruknya dulu ya. Jadi biar nanti nggak goyang-goyang, karena kalau kita waktu pasang ini lemnya belum kering, itu bisa menyebabkan sealnya ini tidak bisa menempel dengan maksimal ya. Oke. Jadi bisa terangkat lagi, menyebabkan bocor. Nah, kita pasang yang lain dulu. Kita pasang gigi susun atau gigi Borobudur. Nah, pastikan kawan-kawan sebelum pemasang kita cek untuk di bagian ini ya. Soalnya di dalam plat ini itu ada per ya, ada per ini untuk mengurangi getaran sewaktu kita berpindah gigi. Oh iya. Nah, ini ada yang kelihatannya kurang rapat, kita harus ini ya, harus kencangkan dulu, diketok dulu ini. Jadi supaya bisa tidak ada suara berisik nanti dari bagian gigi Borobudurnya. Pastikan semuanya ini ya, kelingan ini kencang ya, supaya nanti sewaktu mesinnya menyala tidak berisik, tidak keluar suara-suara aneh dari dalam mesin. Nah, kalau sudah kencang semuanya, nah kita bisa pasang. Nah, di sini kita harus mecer-mecer. Pastikan laker bambunya terpasang semua. Nah, kita nanti untuk memasang laker bambu ini kita kasih ya Vaseline atau stand pad, kawan-kawan. Nah, itu yang bikin kadang lupa pernik-perniknya itu ya. Iya, kadang orang tidak teliti waktu ini ya. Mungkin sewaktu dibongkar itu lepas semua. Ya, mungkin dikiranya ini rusak. Padahal untuk yang laker bambu ini memang terpisah seperti ini ya. Dan ini untuk memasangnya kita harus pakai stand pad atau Vaseline.
Ya, kita kasih paslin di sini. Nanti kita susun satu persatu dan pastikan jumlahnya genap apa ya, tidak kurang ya. Ya kalau jumlahnya ini kurang nanti menyebabkan gigi susun atau gigi borobudur ini itu bergoyang dan menyebabkan bunyi, dan mungkin bisa juga menyebabkan kerusakan komponen yang lain. Oke. Nah, Oke, kita pemirsa, ini sudah pemasangan dulu. ditata satu persatu. Waduh. Siang hari pemirsa, untuk Paul pemirsa Ya, sudah siut-siut. ya waktunya puasa ya. Ya, kita nanti rencananya ini lebaran biar Vespanya bisa diajak jalan-jalan. Ya, kita harus segera kerjakan. Buat berkunjung ke biasanya ke sanak saudara, Ya, bapak berkunjung. nenek untuk beli cari sangu. Iya, betul. Untuk cari Angpau. angpau. Nah, setelah ini semuanya genap, nah kita baru bisa memasang di blok mesin ya. Nah, caranya kita ini ya kawan-kawan. Nah, kita tarik keluar dulu asnya. Nah, jadi kita masukkan, kita paskan di tempatnya. Habis itu kita dorong untuk asnya ya. Nah, sudah pas. Nah, kita pelan-pelan, jangan sampai laker bambunya ini terjatuh ya, ataupun kurang. Nah, setelah masuk semua, nah kita kunci dengan mor yang ada di luar ini. Nah, ini ringnya ini juga khusus ya kawan-kawan, mur dan ringnya ini khusus, jadi jangan perlu diperhatikan supaya nanti tidak tertukar dengan mur-mur yang lain. Kalau yang untuk PXE ini, untuk as yang besar itu murnya ini memakai kunci 17 ya. Oke, 17. Tapi untuk yang as kecil, untuk yang super sprint itu memakai kunci 14. Oh ya. Nasional 17. Oh, maaf, sorry. Untuk yang as kecil itu memakai kunci 13, kawan-kawan. Nah, kita pastikan di sini karena ada ini ya, ada penguncinya untuk asnya ini supaya tidak berputar. Sewaktu kita kencangi murnya, kita pastikan berada di tepat di lubangnya ya. Nah, seperti ini.
pastikan masuk. Kita pakai kunci 17. Pastikan ini kencang, jadi tidak bergerak, dan ini kondisinya juga tidak bergoyang ya. Nah, ini aman. Dan untuk pengaitnya ini kita kancingkan ke murnya supaya murnya tidak terlepas. Nah, setelah terpasang, nah, ini sudah aman. Pastikan tidak bergoyang ya untuk laker-lakernya. Nah, setelah ini kita pasang dulu untuk ini ya, giginya. Kita pasang di asnya. Kita kemarin cek kalau untuk palang crash-nya ini masih bagus, jadi tidak perlu diganti. Nah, kawan-kawan, untuk memasang yang paling kecil ini adalah gigi 1 ya. Ini gigi 1. Dari kecil terbesar ya. Ya, dari kecil ke besar. Nah, dan ini pastikan jangan terbalik ya. Nah, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Nah, semisal kalau kawan-kawan memasangnya ini terbalik, itu pasti akan bergesekan ya, akan bersentuhan seperti ini ya. Misalkan gigi 1 ini sama gigi 2 ini terpasangnya terbalik. Nah, ini semakin jauh ya, semakin jauh jaraknya. Tetapi untuk gigi 2 dan 3 nanti pasti akan bersentuhan. Nah, ini akan bergesekan ya. Nah, ini menandakan gigi 2-nya ini terbalik posisinya. Oh iya iya iya. Nah, Rongga. Nah, nanti misalkan kalau ini dilanjutkan atau kawan-kawan itu karena belum tahu, terus yang ini juga dibalik. Nah, seperti ini misalkan ini sudah tidak ini ya, tidak bergesekan, akan tetapi nanti sewaktu yang ini dipasang, yang gigi 3 itu akan bergesekan. Dan untuk perpindahan giginya sendiri itu tidak pas dengan yang di stopper atau pemindah giginya. Nah, jadi tidak akan pas ya. Sinkron. Ya, jadi pastikan untuk memasang gigi ini kawan-kawan, kalau pertama kali membongkar mesin sendiri harus ditandai atau
Kalau pengen aman lagi, ini dicabut bersama-sama, nanti ditali, ya, ditali. Jadi biar tidak tercecer atau tidak berubah susunannya. Nah, jadi biar kawan-kawan nanti lebih enak untuk memasangnya kembali, ya. Seperti ini. Oke, langsung dipasang. Oke ya, kawan-kawan, kita pastikan susunannya tepat. Nah, di sini ada ringnya, ini jangan sampai ketinggalan. Nah, terus di paling akhir itu ada snap ring. Nah, snap ringnya ini juga diperhatikan lagi ya kawan-kawan. Tadi tipsnya kalau yang ada sedikit lekuan itu ditaruh di dalam. Nah, nah, setelah ini kita masukkan ke dalam ini ya kawan-kawan, ke dalam blok mesin. Kita masukkan ke dalam tempatnya. Nah, ini sudah terpasang, masuk. Nah, sekarang kita pasang kruk asnya. Nah, sewaktu memasang kruk as ini kita kasih oli atau kasih paslin ya kawan-kawan, nanti biar di sealnya itu awet, ini ya, tidak lecet atau tidak rusak ya, soalnya itu bahannya dari karet. Mungkin kalau ada kurang licin waktu memasang itu bisa menyebabkan rusak sealnya. Nah, kawan-kawan, untuk memasang ini ada yang mengetuk, ada yang cara dipukul, tapi bisa menyebabkan askrupnya ini menjadi tidak center ya. Jadi karena posisi big pan-nya ini itu bisa berubah ya. Nah,
kita bisa pakai ini kawan-kawan ya, memanfaatkan kopling bisa, ataupun kalau punya kawan-kawan bekas dari nav kopling seperti ini, itu kita bisa untuk memasang ya, tapi kita harus pakai ringnya ini ya, pakai ringnya ini dipasang dulu. Nah, kita pasang ringnya seperti ini. Nanti nah, napnya ini dipasang. Kita pakai ini ya, murnya. Murnya ini untuk menarik krek asnya biar masuk ke dalam tempatnya.